Sebagai salah satu produk budaya, Kujang telah menjadi sebuah identitas yang melekat dengan sosok manusia Sunda yang hidup di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari dijadikannya Kujang sebagai lambang pemerintah Provinsi Jawa Barat, lembaga pendidikan, serta organisasi lainnya. Kujang juga dijadikan sebagai nama perusahaan besar di Jawa Barat serta nama batalion Kujang pada Kodam 3 Siliwangi. Tak ketinggalan Tugu Kujang yang menjadi ikon sebuah kota di Jawa Barat. Kujang secara umum dikenal sebagai senjata dan pustaka tradisional orang Sunda yang terbuat dari besi dan logam berharga. Berdasarkan penemuan artefak, awal pembuatan kujang dilakukan dengan sangat sederhana dan cenderung digunakan sebagai peralatan masyarakat peladang. Bisa dikata, kujang merupakan peralatan multiguna yang sampai saat ini masih digunakan. Dari artefak lama itu, kujang kuno itu memang lebih, saya katakan lebih cenderung dipergunakan sebagai peralatan sehari-hari, terutama masyarakat ladang. Dan kita tahu Tatar Sunda pada masa itu masih banyak menggunakan kujang untuk mengerjakan pertanian di ladang. Ini kategorinya perkakas di masa lalu. Indikatornya kita bisa lihat bentuknya sangat mengikuti fungsi. Untuk di dataran yang tinggi atau disebutlah untuk masyarakat Ngahuma dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini juga ada sebuah parang yang biasa dipakai untuk membabat rumput di Sengkedan. Ini pun di wilayah Karawang masih kita bisa temukan, lalu di wilayah Cilacap ini juga masih ada. Saya dapatnya di sekitar Ciamis dan ya sampai ke Cilacap lah pada saat itu. Dan ini masih diproduksi oleh masyarakat di sana untuk keperluan masyarakat pesawahan. Karena ada lubang seperti ini, kecenderungan orang-orang secara sederhana mengindikasikan bahwa ini adalah parang kujang begitu. Kata kujang secara resmi tercatat pada naskah lontar kuno Sang Hyang Siksa Kanda dengan karesian yang dibuat pada tahun 1518. Naskah tersebut menganalisa bahwa kujang adalah perkakas pegangan petani yang sudah lama dikenal pada masa kerajaan Sunda sekitar abad ke-15 dan 16. Berkaitan dengan kujang, justru yang sampai saat ini ketika kami menyusunnya, itu yang bisa dijadikan patokan itu dari naskah. Itu naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, itu tahun 1518. Ya. Nah, itu dari situ karena istilah kujang yang bisa dijadikan acuan secara otentik itu dari naskah itu. Kujang dalam bentuk kronologi tertua yang otentik, kata kujang baru dijumpai dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, itu selesai digubah awal abad 16. 1518 itu berarti awal abad 16. Jadi itulah resmi kata kujang masuk dalam naskah 15, 16, 18 itu awal abad 16 Masehi. Itu bukan berarti bahwa sebelum tahun itu kujang belum dikenal. Sangat mungkin sudah dikenal karena populer lalu dimasukkan ke dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang. Namun demikian, kujang diyakini telah ada jauh sebelum tertulis dalam naskah Siksa Kanda Eng Karesian. Hal ini dapat dilihat dari catatan sejarah tentang keberadaan Raja Sunda bernama Prabu Hulu Kujang yang memerintah pada abad ke-8 Masehi.
ada seorang raja Sunda, Rakyat Medang. Itu dia punya gelar Prabu Hulu Kujang. Nah, dia berkuasa di kerajaan Sunda itu tahun 766 sampai 781. Itu aja, berarti Kujang ini berarti sebelum tahun itu udah biasa digunakan oleh kerajaan. Keris tertua yang bisa dilacak ini masih konon ya. Itu abad 8 zaman Borobudur. Kalau kita samakan kujang dan keris, dan tadi saya katakan secara hipotetik di Candi Pelausan Lor abad 9-10 kurang lebih sama. Keris dan kujang kurang lebih sama. Nah, selain siksa kandang Karesian, sebenarnya ada juga yang disebut Prabu Hulu Kujang. Nah, ini juga cerita parahyangan dari naskah juga, tapi bukan bendanya, tapi ini nama. Sejalan dengan semakin megahnya kerajaan Sunda, kujang tidak hanya digunakan sebagai alat pertanian, namun berkembang menjadi senjata hingga kelengkapan upacara dan benda pusaka. Kujang itu beda dengan keris. Kalau keris itu awalnya kan untuk senjata dan untuk ritual upacara sebagai peralatan upacara. Tetapi kalau kujang awalnya itu perkakas yang kemudian naik peringkatnya menjadi piranti upacara. Selain penggunaan sehari-hari tetap bisa dipergunakan untuk perkakas. Jadi ganda fungsinya, malah 3 lagi fungsinya. Perkakas, senjata, dan piranti upacara. Itu kujang. Kalau saya kan bukan hanya dari etimologi, dari perupaan pun saya harus bisa buktikan. Ini strukturnya mirip, tapi ini fungsional, aplikatif, ini simbolis filosofis. Kenapa demikian? Di sini ada 2 karakteristik, ini budaya kerakyatan, ini budaya kerajaan. Dibanding dengan awal pembuatannya yang digunakan untuk keperluan praktis, kujang pusaka cenderung lebih memiliki nilai filosofis ketimbang aplikatif. Kujang merupakan tos an aji yang bisa menambah kepercayaan diri sang pemilik dan dianggap bernilai sakral. Banyak sekali objek dalam bentuk bahasa rupa diterangkan dengan kalimat-kalimat oleh kata-kata tanpa kita melihat objeknya. Kalau kita melihat objeknya akan jauh lebih memahami daripada kita membaca. Makanya ketika sebuah ilustrasi atau sebuah kajian perupaan dalam melengkapi sebuah teori mengenai kujang atau apapun juga, itu amat sangat diperlukan. Karena minimal dengan gambar kita sudah bisa melihat dari dimensi saja. Kujang dengan ukuran 15 cm seperti ini difungsikan untuk apa? Ya kan? Lalu kujang dengan dimensi 20 cm ini bisa difungsikan untuk apa? Tapi banyak masyarakat kita yang masih sangat menjaga kesakralannya gitu, bahwa ini lebih kepada persoalan sakral daripada fungsional. Sebagai benda budaya, kujang memiliki bentuk yang artistik dan indah dengan karakteristik struktur bilah yang unik. Struktur kujang ini terdiri dari, pertama ini di bagian atas ini adalah disebutnya congo atau papatu. Dalam bahasa Indonesianya ini adalah paruh. Ya. Kemudian ada bagian sini tengah ini adalah beteng atau perut. Ya. Kemudian di bagian bawah dari perut ini namanya tadah. Yang ini anak tadah ini. Ini tadah, ini anak tadah. Tidak semua kujang punya anak tadah sebenarnya. Lalu di bagian belakangnya disebutnya tonggong ini. Tonggong atau punggung. Nah, biasanya di tonggong ini ada luk siih, tetapi juga ada luk siih. Gitu. Nah, yang jelas ada luknya, harus ada luknya. Kalau enggak berarti orang itu nggak bisa bikin kujang dia. Gitu. Nah, ini ada ya bagian yang masuk ke dalam. Ini namanya landean atau ganja. Ya. Ini yang masuk ke dalam, yang runcing itu sebutnya paksi. Ini selut. Tidak umum kujang pakai selut sebenarnya. Sekarang banyak, ya saya juga membuat kujang pakai selut.
Ciri khas lainnya dari kujang adalah memiliki lubang atau mata yang bervariasi. Setiap kujang tidak sama matanya. Ada yang 1, 3, 4, bahkan 9. Tapi rata-rata 4 atau 5 lubang. Letaknya pun bervariasi, ada yang di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah. Mata pada kujang pun itu sangat bervariasi ya. Ada yang memiliki mata 5, 4, 3, dan bahkan ada yang sampai 9. Ada yang di atas, di tengah, di bawah. Jadi mata pada kujang itu lebih cenderung kepada simbol martabat ilmu ya. Nah itu pun tidak serta-merta dengan mudah kita apresiasi atau kita analisa dengan mudah. Pamor atau hiasan pada bilah kujang merupakan salah satu dari beragam keunikan kujang. Kujang ini hanya memiliki 2 pamor. Pamor sulangkar dan tutul. Sulangkar itu yang baris-garis-garis gitu ya, tidak beraturan. Dan tutul itu yang totok-totok. Seperti itu. 2 pamor. Selama berkarya, Wahyu telah menciptakan 9 bentuk pamor yang telah didaftar ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini salah satu bentuk keseimbangan kujang ya, setiap kujang yang saya buat harus seimbang. Selain indah dan artistik, kujang juga memiliki tingkat keseimbangan yang akurat. Hal ini membuktikan kujang merupakan sebuah mahakarya yang membutuhkan ketelitian prima dalam pembuatannya. Mendirikannya perlu konsentrasi, harus ketenang waktu mendirikannya. Kujang dibuat oleh seorang guru tepa. Pada masa lalu mereka memiliki hubungan erat dengan raja atau penguasa. Alasannya, kujang memiliki nilai sakral yang mempresentasikan keberadaan sang raja. Setelah sang pemilik atau raja wafat, kujang sebagai benda pusaka diwariskan kepada turunannya. Kini, zaman sudah berubah dan kebanyakan kujang saat ini hanya sebagai souvenir atau cindera mata. Namun masih ada pengrajin yang membuat kujang pusaka yang mempresentasikan diri sang pemilik. Wahyu Afandi adalah salah satunya. Setiap proses pembuatan kujang oleh guru tepa harus melalui patokan-patokan tertentu yang dinamai tetekon. Di antaranya, kesucian sang guru tepa melalui tirakat atau berpuasa. Kalau mau bikin kujang yang untuk ageman, untuk pegangan seseorang, ya diusahakan yang serius, kemudian yang konsentrasi. Nah untuk konsentrasi, untuk keselamatan ya Bapak harusnya ya tidak makan, tidak minum, artinya ya berpuasa lah ya. Nah, apa gunanya? Untuk pertama supaya ada keselamatan waktu saya memukul-mukul besi yang dicampur. Nah nunggu dulu, nanti bikin lagi, datang lagi Kamis bikin lagi, datang Senin terus. Jadi begini Senin Kamis. Ada aturan-aturan bagaimana mengerjakannya menggunakan aturan adat, tetekon namanya begitu. Selain itu, waktu pengerjaannya pun dilakukan 1 minggu setelah bulan purnama yang ditandai dengan munculnya bintang kerti. Ada pepatah dalam di Batur Bogor itu, naik kerti turun besi. Artinya ketika ada bintang kerti kelihatan di agak sedikit ke timur, biasanya 2 minggu setelah bulan purnama itu, boleh setiap pandai, setiap pembuat perkakas itu mulai menempa.
Di Desa Sukawening, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, terdapat sentra pembuatan kujang yang masih dilakukan secara tradisional. Proses pembuatan di sini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu peleburan, pembentukan, dan penyempurnaan. Tahap peleburan yaitu mencampurkan aneka jenis logam berupa besi, baja, dan nikel di atas bara api yang menyala. Campuran logam ini dilebur pada suhu teramat tinggi yang mencapai 1400 derajat Celcius. Dalam proses ini, terbentuk bakalan kujang atau brasuta berupa lipatan besi. Bagian luar lipatan besi merupakan bahan dasar pembuatan kujang, sementara bagian tengahnya merupakan bahan pembentukan pamor atau hiasan kujang. Proses selanjutnya adalah pembentukan yang dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius. Peralatan sederhana, sejumlah pekerja menempa besi yang merah menyala secara terus-menerus sehingga membuat sebilah kujang. Setelah kujang terbentuk, selanjutnya adalah proses penyempurnaan. Untuk mengeluarkan warna pamor, bilah kujang dicelupkan ke dalam cairan kimia ferrit chloride, kemudian digoyang-goyang dalam sebuah bak kayu. Pamor atau hiasan kujang terbentuk dari perpaduan aneka jenis logam. Warna hitam berasal dari baja, per, sementara warna kuning dari nikel. Kujang produksi Desa Sukawening sejak tahun 2002 dijadikan sebagai standar cenderamata Pemprov Jabar. Karenanya, sarungnya atau kopak atau kowak berbentuk kaki macan yang diukir indah sebagai simbol macan Siliwangi. Sementara tangkainya atau yang juga dikenal dengan landian atau ganja berbentuk kepala macan yang siap menerkam mangsanya. Untuk memperindah bentuk serta menyatukan tangkai dengan badan kujang, dipasang selut yang terbuat dari kuningan. Bila diperhatikan, bentuk kujang menginterpretasikan bentuk alam sekitar seperti burung atau binatang lainnya. Kondisi ini menggambarkan tingginya kreativitas seni dan jiwa karsa nenek moyang Sunda. Bentuk-bentuk kujang itu beragam. Banyak sekali kujang dengan rupa-rupa yang sangat menarik. Saya mencermati di antaranya kujang ciung. Kujang ciung ini yang saya ketahui itu memang masih banyak ya tersisa ya, baik dari
kolektor maupun di museum. Nah, kujang ciung itu ada beberapa mengatakan kujang ciung itu secara etimologi berdasarkan dari ciung wanara gitu ya. Nah, itu sangat baik ya, karena memang mungkin yang bersangkutan tahu tentang sejarah dan sebagainya. Tapi saya penasaran dengan bentuk ciung itu sendiri. Yang saya ketahui ciung adalah sebuah nama untuk burung, ya, burung ciung. Nah, saya mencoba mencari burung ciung, saya lihat, saya kamera, saya translasikan bentuknya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari burung ciung, dari bentuk fotonya, terus saya gambar, saya translasikan bentuknya sehingga mengarah ke bentuk kujang ciung. Menurut saya tidak jauh berbeda ya, dari antara burung ciung dengan bentuk kujang ciung. Terus kujang kuntul ya. Nah, ini dari bentuk ya. Terus saya transformasikan rupanya sehingga bentuk kujang ciung ini tidak berbeda jauh dengan bentuk kujang kuntul ini tidak begitu berbeda dengan burung kuntul. Ini kujang jago, dari bentuk ayam jago. Saya transformasi bentuknya sehingga tampak seperti kujang jago ini mirip seperti ayam jago ya. Nah, hanya saja mungkin seperti ayam jago yang sedang mengorongok gitu. Terus kujang bangkong, ini juga saya transformasi bentuknya sehingga agak mirip kujang bangkong itu dengan bentuk binatang bangkong itu sendiri. Mungkin dari karena sifatnya mimesis mungkin ya, meniru alam gitu kan. Dan binatang-binatang ini banyak berkembang di tanah Sunda ya. Sebagai muara dari Kerajaan Tatar Sunda, Cirebon memiliki sejumlah koleksi kujang para leluhur yang tersimpan rapi di Museum Keraton Kasepuhan Cirebon. Pusaka-pusaka ini khususnya di Keraton Kasepuhan itu ada yang tersimpan di museum, ada yang tersimpan di dalam keraton, dalam arum diantaranya ini, ada yang tersimpan di kamar pusaka. Gitu. Nah, yang di museum itu ada kujang di sana. Kemudian juga ada beberapa senjata-senjata pampasan perang. Jadi senjata Jawa Barat, Jawa Kulon itu diantaranya adalah golok, bedog, badong gitu, dan kujang. Nah, sekarang semuanya tersimpan ada di Cirebon. Warisan budaya yang memiliki nilai pusaka sejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Sunda juga dipelihara dengan baik di sejumlah museum yang ada di Jawa Barat. Kujang memiliki satu sifat yang pusaka namanya. Pusaka yang dari dulu sudah ratusan tahun berada di lingkungan Yayasan Tarum Sumedang, khususnya di museum. Sejak tahun 1706, kujang-kujang tersebut antara lain dari koleksi museum yang lain sudah ada, jadi sudah ratusan tahun. Jadi memiliki nilai pusaka, nilai filosofis, nilai sejarah, dan nilai kebanggaan. Sebab itu merupakan satu simbol bahwa kujang merupakan pusaka orang Sunda.
Sebagian besar kujang milik para kolektor dan yang tersimpan di museum diyakini merupakan kujang kuno warisan leluhur masa lampau. Namun, menentukan masa pembuatan atau usia kujang hanya berdasarkan perkiraan, karena untuk mengetahui secara akurat diperlukan adanya uji karbon. Artefak kujang terkuno itu kita masih belum tahu yang di mana. Apakah yang di Museum Negeri Jawa Barat ataukah yang di Museum Nasional? Apakah dia memang kuno? Lalu tes carbon dating terhadap logam itu bisa dilakukan. Nah, itu belum pernah dilakukan. Setahu saya ya, belum ada tes karbon terhadap kujang. Nggak tahu belakangan ini setelah Pemda dan dinas berupaya untuk mengangkat kujang sebagai pusaka, sebagai ikon. Secara kronologis ya kekuatan besi itu tidak lebih dari 2 abad sebenarnya. Jadi andai kata dia ditemukan dalam tanah, korosinya tinggi, yang kujang yang kita anggap tertua itu mungkin berasal dari abad 17 atau abad 16. Tidak mungkin lalu lewat jauh gitu. Apalagi kalau tanahnya itu mengandung zat yang memudahkan penghancuran logam. Jadi gini, kita bisa aja gitu, itu hasil penelitian berdasarkan logam barangkali ya. Dari metalurgi ya, mungkin itu logam itu adalah memang zaman dulu ya, abad ke-4 bisa saja hasil penelitian dari laboratorium, oke ya. Tapi dari sejarah kan tidak ada pembuktian. Kujang sebagai warisan budaya merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat. Namun, maraknya kasus klaim budaya lokal oleh negara asing serta isu globalisasi yang mulai mengikis budaya asli Jawa Barat perlu diwaspadai. Pada saat itu saya melihat di salah satu web di internet, ya waktu itu saya sudah membuat sebuah trailer untuk film dokumenter Kujang. Tiba-tiba ada yang komen di sana disebutkan, ya mohon maaf, Malay's weapon. Loh, saya bilang, kok tidak etis sekali tiba-tiba itu diunduh ulang terus kemudian diklaim sebagai itu. Lalu ya saya bilang silahkan saja asal mampu berargumen, dan itu jelaskan tim kami yang membuat. Indikasi-indikasi itu begitu sangat kuat ketika tahun 2009 ada salah satu rekan saya melihat bahwa ini akan diaku oleh atau diambil oleh negara tetangga begitu. 2009 indikasinya ada, dan sudah banyak kujang-kujang yang sudah diambil, dijual ke sana. Artinya kita tetap harus waspada gitu kan, karena selama ini kan kita agak lalai gitu, sehingga ketika misalnya tiba-tiba contoh misalnya angklung diklaim oleh Malaysia, baru kita seperti kebakaran jenggot, kemudian kita sangat reaktif gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak punya pijakan apa-apa. Tapi ketika kita misalnya kita punya undang-undang hak cipta, lalu kita juga sudah paham tentang haki. Nah, kita itu harus berlandaskan pada perlindungan hukum seperti itu. Jadi ini lebih untuk memikirkan jangka yang jauh ke depan gitu. Jangan-jangan nanti sekali waktu orang tertarik menggunakan kujang ya, atau mengaku-ngaku bahwa kujang adalah milik mereka, warisan budaya mereka, atau dipakai untuk industri, misalnya nama pabrik, motif baju, lalu mereka memproduksi itu besar-besaran, sementara masyarakat di kita tidak mendapatkan apapun dari hasil warisan budayanya. Supaya tidak diklaim oleh negara lain itu bentuk kasat matanya dalam hak dan kewajiban. Kalau suatu bangsa memiliki ketahanan budaya, ya kan, ada ketahanan nasional, maka negara lain tidak berani melakukan klaim karena negara ini sangat bermartabat, nah, begitu kan? Nah, kalau dia sudah bermartabat, maka orang lain mungkin akan berpikir 2 kali untuk melakukan klaim-klaim yang sifatnya merusak nilai-nilai dari budaya yang dimiliki hak dari masyarakat tertentu gitu. Dilandasi kondisi ini, pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat mengusulkan
Kujang sebagai produk budaya yang mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual HKI milik Jawa Barat. Nah, saya pikir kita dengarkan dulu dari Bu Miranda atau Pak Buki. Kujang juga diusulkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Jadi dalam kegiatan ini kita sebetulnya ada 3, yaitu untuk mengantisipasi ya. Kita tentu saja tidak salah kalau misalnya membuat reaksi ketika warisan budaya Jawa Barat, umumnya Indonesia, misalnya dideklar oleh negara lain sebagai warisan budaya mereka misalnya. Tidak salah kita reaksi ya, reaktif gitu ya. Tetapi saya pikir yang paling tepat itu kita mengantisipasi. Jadi kita daftarkan ke Dirjen HKI, apalagi kalau bisa nanti ke UNESCO ya, itu saya pikir. Yang kedua, untuk memberikan motivasi kepada seniman atau budayawan atau kreator lah ya, bahwa kegiatan-kegiatan mereka itu dilindungi. Jadi ada perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga sebagai promosi, yang terakhir sebagai promosi atau declare dari kita bahwa warisan budaya yang kita daftarkan itu adalah memang sebagai jati diri, sebagai milik masyarakat Jawa Barat. Nah, untuk kali ini memang Kujang ya. Kujang itu hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil rapat-rapat selama 1 tahun lah, beberapa kali rapat, karena memang Jawa Barat ini banyak sekali warisan budayanya ya. Selain dari sisi warisan budaya gitu ya, Kujang itu juga kita perlu mendeklar ke seluruh dunia bahwa Kujang adalah warisan budaya milik Jawa Barat. Oleh karena itu, tidak satupun pihak lain yang bisa mengklaim bahwa Kujang adalah milik mereka. Nah, sebelum terlambat, makanya kita memberikan perlindungan secukupnya terhadap warisan budaya ini, sehingga ketika kita sudah memberikan perlindungan secukupnya, kita umumkan ke seluruh dunia bahwa ini adalah milik masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak ada satupun atau pihak manapun yang bisa mengklaim bahwa itu milik mereka. Melalui upaya ini, Kujang diharapkan bisa menjadi media ketahanan budaya daerah bahkan nasional. Budaya yang diwariskan, apa manfaatnya budaya yang diwariskan? Untuk pewarisnya, yaitu membuat ada ketahanan budaya. Nah, ini yang jarang disentuh, proses HKI dalam konteks ketahanan budaya. Ketahanan budaya suatu bangsa, utamanya di Indonesia, karena sangat beragam, itu akan melahirkan ketahanan nasional. Nah, dan saya selalu mengatakan, tidak ada satu kebudayaan yang mati. Mati hanya dalam konteks bahwa budaya yang sifatnya kita lihat secara kasat mata mengalami proses metamorfosa ke dalam nilai-nilai yang lain. Kalau binatang bisa mati, punah bisa. Kalau kebudayaan tidak bisa punah, dia bisa berubah. Dari puluhan varian Kujang yang ada di Jawa Barat, terpilih 7 varian yang diajukan ke hak kekayaan intelektual. Ke-7 varian tersebut yaitu Kujang Ciung, Kujang Jago, Kujang Kuntul, Kujang Naga, Kujang Bangkong, Kujang Wayang, dan Kujang Badak. Yang pegang Kujang Ciung itu adalah mulai dari raja. Oh, emang Raja dan tereh raja. Kemudian para pandita dan brahmesta, begitu. Ya, tapi makanya yang pegang Kujang Ciung itu adalah pertama adalah keluarga raja dan tereh raja, itu Kujang Ciung pegangannya. Ya, dan brahmesta dan para pandita. Tetapi kalau Kujang Kuntul, Jago, Naga itu adalah boleh masyarakat biasa. lebih bawah daripada Ponggawa. Iya, karena ini Kujang Ponggawa. Tetapi ada istimewaan untuk Kujang Naga. Kujang Naga ini adalah pegangan para kanduru. Kanduru itu utusan raja membuka suatu wilayah, membabakan. Nah, biasanya yang namanya utusan raja bisa aja turunan raja atau pangeran yang bukan dari selir ya, bukan dari permaisuri ya. Atau pejabat negara, pejabat kerajaan yang ditugaskan oleh raja untuk membuka satu wilayah. Ini Kujang. Contohnya Prabu Kian Santang.
bukan Prabu sebenarnya, Pangeran Kian Santang. Ini adalah Pangeran Kian Santang ini kan putra dari bukan selir ya, bukan permaisuri lah, istri ketiga dari Sri Baduga, Pangeran Kian Santang ini. Dia dapatnya ini pegangannya adalah kujang naga. 7 varian ini sebetulnya hasil kesepakatan sebetulnya. Jadi proses kerja di dalam tim ini selama 1 tahun itu kita mengundang para pakar di bidangnya masing-masing. Dan dari situ kita mendiskusikan secara detail, ya, dari ada maestro kujangnya, ada sejarawannya, ada antropolognya, ada filolognya, bahkan ada arkeolognya juga. Dan juga ada ahli yang terkait dengan rekonstruksi pembuatan kujang. Nah, dari diskusi yang panjang ini disimpulkan yang paling memungkinkan untuk saat ini dan paling bagus ya untuk dipilih untuk saat ini adalah 7 varian itu. Kenapa? Karena yang paling dapat dicapai dengan kerja tim selama 1 tahun itu saat ini adalah 7 varian kujang itu, dan itu sudah mencerminkan apa yang ada di dalam masyarakat sebetulnya. Jadi yang 7 itu kan terdiri dari kujang kuntul, kujang ciung, kujang jago, kujang kuntul, kujang naga, kujang badak, kujang bangkong, dan kujang wayang. Itu 7 varian itulah hasil kesepakatan dari pleno yang diadakan oleh tim ya bersama para pakar. Dilihat dari bentuknya yang unik dan artistik, bisa dikata kujang merupakan karya jenius nenek moyang Sunda dan hanya ada di Jawa Barat. Karenanya sangatlah tepat bila kujang dijadikan sebagai ikonnya Jawa Barat. Hemat saya, kujang ini punya sejarah yang panjang dan tidak kalah ya peranannya dalam masyarakat sebagaimana keris. Jadi kalau Jawa Barat akan menjadikan kujang sebagai ikon, bukan menjadikan, sudah terjadi itu sejak zaman kerajaan Sunda. Itu sudah jadi ikon. Sekarang ya kita tinggal meneruskan dan menjaganya. Masalah pantas atau tidak pantas ya sangat pantas ya, karena kujang itu sangat pantas dijadikan ikon Jawa Barat, Tatar Sunda secara umum. Karena memang zaman masa silam saja masyarakat Sunda di Tatar Sunda sudah mengenal kujang. Kalau kita melihat beberapa senjata-senjata yang ada di Nusantara ini, itu memiliki kekhasan masing-masing. Satu itu, dari bentuknya dan bahkan namanya. Misalnya di Aceh itu kita kenal dengan rencong misalnya kan gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, jadi memang kujang dan bedog ini, golok cabang ini ya memang adalah khas Jawa Barat gitu ya. Itu khas Jawa Barat. Nah, oleh karena itu ya bisa saja ini menjadi ikon dan juga ya tidak sama dengan daerah-daerah lain. Oh, sangat penting, sangat perlu, malah Pemda sendiri harus mengeluarkan perda bahwa kujang adalah salah satu ikon yang dimiliki oleh Jawa Barat selain yang lainnya. Karena kujang ini adalah representasi Sunda, ya, di mana karakteristik filosofi, tekad, ucap, lampah itu kita bisa interpretasi dalam kujang. Lalu kujang adalah sebuah pencapaian, ya, sebuah orientasi. Bahkan di masa lalu ada seorang maharaja yang bergelar Ciung Wanara. Ya, Ciung Wanara kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah, manuk ciung dan wanara. Ciung adalah burung, wanara adalah kera. Punya hubungan apa? Nah, jadi ciung ini merupakan silib atau metafor dari sebuah tempat yang sangat tinggi, Caang. Caang itu sebuah pencerahan. Nah, manusia Sunda itu harus mencapai satu pencerahan di mana dia mengetahui dirinya, mengetahui Tuhannya, mengetahui seluruh ciptaannya. Nah, itulah yang bergelar Ciung Wanara. Kujang bukan hanya sekedar hasil karya, namun lebih dari itu,
merupakan simbol sebuah tradisi, representasi dari masyarakat Sunda masa lampau, kolaborasi dari kebijakan dan kriya, serta jembatan masa lampau yang semuanya menyatu menjadi sebuah mahakarya indah dan berkarisma.